Di dalam riwayat yang lain, An Sa'id bin Hisham annahu dakhala ala ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha qala qultu inni uridu an as'alaki an tabattuli fama tarayna fi qalat fala taf'al ama sami'ta Allah azza wa jalla yaqul wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah fala tabattal. Sa'id bin Hisham suatu ketika ketemu sama Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Sa'id bin Hisham bertanya, ingin minta penjelasan tentang hidup membujang. Macam mana? Apa pendapat Ibunda Aisyah tentang hidup membujang itu? Ibunda Aisyah mengatakan fala taf'al, usah kau buat. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Jadi para nabi, para rasul, mereka ini manusia yang punya keturunan, punya istri, punya keturunan. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd Allah ceritakan perkara ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala salasatun haqqun 'alallahi azza wa jalla aunuhum al-mukatab alladhi yuridul adaa wan nakihu alladhi yuridul afafa wal mujahidu fi sabilillah. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi telah bersabda 3 golongan ini merupakan hak atas Allah untuk membantu orang. Jadi hak atas Allah Subhanahu wa taala pada 3 golongan ini untuk membantu mereka. Yang pertama, hamba sahaya yang mengadakan perjanjian untuk pembebasan dirinya dan ingin menunaikan kewajibannya. Jadi hamba sahaya yang berjanji dengan tuannya, aku minta dikau membebaskan aku. Kata tuannya, boleh aku bebaskan dengan syarat kamu membayar sekian. Saya minta tenggang waktu setahun, akan aku bayar, lepaskan aku. Hamba sahaya yang berniat seperti ini ingin bebas dan dia ingin membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Hak Allah untuk membantu orang. Yang kedua adalah orang yang menikah dengan niat, dengan tekad untuk menjaga kesucian dirinya. Jadi kalau nikah dapat geto tak apa doh. Kalau nikah niatnya untuk menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan bantu dia, akan mudahkan dia. Umpamanya sekarang nih, alamak cuman aku nak nikah, aku aja keju tak jelas, duit pun aduh mah, kalau dikira-kira dia nak minta anto belanja tak cukup duit aku ni. Tapi niatnya betul, nikah itu untuk menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan mudahkan segala keperluan-keperluannya. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semuanya. Memang iyo, waktu orang nak nikah nih macam-macam tipu daya setan. Macam-macam. Jadi kau nak nikah ke orang, kasih makan apa budak tu? Batu. Macam-macam lah pokoknya. Datang sehingga kita ragu. Tak berani menikah. Padahal Nabi sampaikan dengan menikah kamu akan jadi kaya.
Dengan menikah kamu akan menjadi kaya. Cuma kadang-kadang awak ragu juga jadinya. Mana pula biasa awak untuk kebutuhan pribadi aja, seorangnya aja kadang-kadang masih berhutang, tak cukup. Tapi apakah betul setelah menikah itu susah hidupnya? Jawabnya tidak. Kebanyakan di antara kita merasakan hal itu. Dulu sebelum menikah nak jadi pegawai negeri atau nak cari kerja payahnya minta ampun. Setelah menikah senang aja. Dulu kerja pilih-pilih, setelah menikah apa dapat lah, yang penting halal. Rezekinya mudah sudah dapat. Ini memang kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menikah, dengan catatan dia niatnya untuk menjaga kesucian dirinya. Allah akan bantu. Yang ketiga adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini hak Allah untuk membantu orang-orang seperti ini. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahun nisa li arba. Memilih untuk menjadikan wanita istri kita untuk menikah itu, wanita pilihan itu 4. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Jangan keluar dari koridor ini, bahaya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, liddin, karena agamanya. Yang kedua, wal jamali, karena cantiknya. Yang ketiga, wal mali, karena hartanya. Yang keempat, wal hasabi, karena keturunannya. 4. Agamanya, cantiknya, hartanya, keturunannya. Fa'alaika bidzatid din. Kata Nabi, carilah, utamakanlah yang baik agamanya. Utamakanlah yang baik agamanya. Kalau dari 4 perkara ini, maka pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang yang menikahi karena baik agamanya itu akan beruntung. Orangnya akan beruntung kalau menikah karena agamanya seseorang. Di lain riwayat lagi diterangkan Anil Mughirah annahu khataba imra'atan minal ansor. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fanzur ilaiha fa innahu ajdaru ayyudama bainakuma." Suatu ketika Mughirah bin Syu'bah melamar satu orang perempuan dari kaum Ansor. Maka Nabi tanya kepada Mughirah ini, sudah kau tengok belum lamar tuh? Bahasanya belum lagi. Fanzur, kata Nabi, tengok. Idhab, fanzur, pergi kau tengok perempuan tuh. Fanzur ilaiha, tengok perempuan. Apa kisah dia? Hidungnya bengkok? Tidak. Fa innahu ajdaru ayyudama bainakuma. Kata Nabi, melihat calon istri itu sebelum dilamar itu, ketika dilamar melihat calon istri itu adalah hal yang dapat melanggengkan hubungan di antara keduanya. Sebab itu Allah akan langgengkan hubungan di antara keduanya. Jadi jangan pula main pejam, aku terserah bapak lah. Kalau bapak elok menurut bapak, aku pun elok. Tak bisa macam itu. Tengok dulu. Nah, ini memang syariatnya macam itu. Jadi kita nak ikut agar kelanggengan rumah tangga itu sampai akhir hayat. Ini kita maunya langgengnya sampai akhir hayat.